Halo kelas 11, Annyeong. Ketemu lagi dengan pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Selanjutnya, mampu menjelaskan karakteristik perusahaan dagang. Selanjutnya, mampu menjelaskan pengertian dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Selanjutnya, mampu menjelaskan manfaat dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu menjelaskan macam-macam dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Dan terakhir, diharapkan kalian mampu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran pada kali ini tentu saja sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu menjelaskan pengertian perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, pengertian dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang, menjelaskan manfaat dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang, menjelaskan macam-macam dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang sesuai dengan buku sumber siswa. Materi-materi yang akan kita bahas pada video ini adalah pengertian perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, manfaat dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang, macam-macam dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang, dan yang terakhir adalah analisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Kelas, apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang. Dilihat dari segi kegiatan usahanya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan, kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuknya. Berarti, perusahaan ini menjual barang dagangan yang dibelinya tanpa melakukan perubahan apapun terhadap barang yang dibelinya. Apa saja bentuk hukum perusahaan dagang? Berikut ini ada beberapa bentuk hukum perusahaan dagang. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, komanditer Vennoskrap atau CV atau persekutuan komanditer. Dan yang terakhir, usaha dagang atau UD. Ruang lingkup operasi perusahaan dagang terdiri dari perusahaan dagang besar atau grosir, perusahaan dagang menengah, dan perusahaan dagang kecil. Sementara karakteristik perusahaan dagang, yang pertama, kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali. Yang kedua, pendapatan pokok diperoleh dari penjualan barang dagangan. Yang ketiga, harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Yang keempat, barang dagangan yang belum terjual pada akhir periode akuntansi disebut persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Dan yang terakhir, laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Menurut pengolahan data akuntansi,
dokumen sumber adalah dokumen yang datanya dipakai sebagai sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi, jurnal, dan buku pembantu. Selanjutnya, dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data yang dicantumkan di dalam dokumen sumber atau melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam di dalam dokumen sumber. Transaksi-transaksi utama atau usaha pokok dalam perusahaan dagang dapat berupa transaksi pembelian barang dagangan, transaksi retur pembelian dan pengurangan harga, transaksi penerimaan potongan pembelian, transaksi penjualan barang dagangan, transaksi retur penjualan dan pengurangan harga, transaksi pemberian potongan penjualan. Apa saja manfaat dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang? Di antaranya adalah dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Selanjutnya, menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Selanjutnya, sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Manfaat selanjutnya dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Dan terakhir, dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Kelas, apa saja bukti transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah faktur. Faktur atau invoice adalah perhitungan penjualan secara kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau konsumen. Faktur merupakan tanda bukti yang menyatakan bahwa barang yang tercantum di dalamnya telah diperjualbelikan. Faktur biasanya dibuat sebanyak 3 rangkap. Lembar pertama atau lembar asli diberikan kepada pembeli. Lembar kedua atau salinan disimpan penjual setelah ditandatangani pembeli yang akan dijadikan lampiran saat penagihan di kemudian hari. Dan lembar salinan ketiga disimpan di dalam bukti faktur. Faktur biasanya membuat informasi mengenai pemesanan, yaitu nama, alamat, nomor pemesanan, barang, jumlah, jenis, model, dan kuantitas, harga satuan, jumlah harga, dan yang lainnya. Nota debit. Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Nota debit dapat diartikan sebagai mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Nota debit dibuat setidaknya 2 salinan. Lembar pertama atau asli dikirimkan oleh pembeli kepada penjual bersamaan dengan kembalinya barang yang dibeli. Sedangkan lembar kedua atau salinannya disimpan oleh pembeli sebagai arsip atau bukti pencatatan. Nota kredit. Nota kredit merupakan surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan atau disebut juga dengan retur penjualan. Nota kredit dibuat dan ditandatangani oleh penjual lalu dikirimkan kepada pihak pembeli. Nota kredit dibuat sebanyak 2 salinan. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinannya disimpan penjual sebagai bukti telah terjadinya retur penjualan. Cek. Menurut Bank Indonesia, cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat ditunjukkan. Terdapat 2 jenis cek, yaitu cek atas nama dan cek atas unjuk.
cek atas nama mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Sedangkan cek atas unjuk tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Biliet giro. Bank Indonesia mendefinisikan biliet giro sebagai surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan sebuah perusahaan atau orang yang memiliki wewenang untuk mencatat kejadian yang terjadi di dalam internal perusahaan. Bukti memorial biasanya terjadi di akhir periode, seperti memo untuk mencatat adanya gaji pegawai yang masih harus dibayar, adanya pekerjaan jasa yang telah selesai tetapi belum diserahkan kepada pemesan, pengakuan atas penyusutan aktiva tetap, dan transaksi internal lainnya. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang menggambarkan bahwa ada aliran dana yang masuk ke perusahaan. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti yang menyatakan bahwa ada aliran dana kas keluar dari perusahaan ke pihak ketiga. Bukti kas keluar ini biasanya digunakan perusahaan untuk transaksi pelunasan utang usaha atau dagang, atau pembayaran gaji karyawan, atau pengeluaran lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Kwitansi. Istilah kwitansi berasal dari bahasa Belanda, kwitanti, yang berarti tanda pembayaran. Kwitansi dapat diartikan sebagai bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi dibuat oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Seseorang yang namanya tercantum dalam kwitansi dan kemudian menguasainya dianggap telah memenuhi pembayaran yang diperintahkan oleh penanda tangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kwitansi antara lain yaitu nomor kwitansi, nama lengkap dari pihak yang membayar, nama lengkap serta tanda tangan ataupun cap dari pihak yang menerima, tanggal transaksi, serta nominal uang yang telah ditulis dengan angka dan huruf. Nota kontan. Nota kontan digunakan sebagai bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan secara tunai. Nota kontan dibuat sebanyak 2 salinan. Lembar pertama atau yang asli diberikan kepada pembeli, sedangkan lembar kedua yang merupakan salinan disimpan oleh pihak penjual untuk dijadikan sumber pencatatan akuntansi perusahaan. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih dan selamat belajar.